warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlisan Sarif dengan NPM atau nomor pokok mahasiswa 022723111024. Merupakan mahasiswa Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Nah, di sini saya membuat video tentang penjelasan teknik analisis data metode fenomenologi. Untuk itu teman-teman, simak video saya sampai selesai ya. Metode fenomenologi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman hidup secara mendalam dari perspektif subjektif yang mengalaminya. Teknik analisis data dalam metode fenomenologi dirancang untuk menggali makna esensial dari pengalaman tersebut, sehingga peneliti dapat menangkap inti dari fenomena yang diteliti. Selanjutnya, penjelasan panjang dan komprehensif mengenai teknik analisis data dalam metode fenomenologi. Nah, metode fenomenologi berakar pada filsafat eksistensialisme dan fenomenologi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Edmund Husserl dan Martin Heidegger. Dalam konteks penelitian, metode ini menekankan pada pengalaman subjektif dan persepsi individu terhadap suatu fenomena. Oleh karena itu, analisis data tidak hanya berfokus pada deskripsi permulaan, melainkan berupaya menggali makna terdalam dari pengalaman tersebut. Nah, teknik pengumpulan data ini sebelum memasuki tahap analisis, proses pengumpulan data merupakan langkah awal yang krusial. Data dalam penelitian fenomenologi biasanya diperoleh dari yang pertama, yaitu ada wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam ini, metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan narasi yang kaya dari partisipan, di mana mereka secara bebas menceritakan pengalaman mereka. Selanjutnya itu observasi. Nah, observasi ini pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi subjek dalam konteks alami mereka. Ada juga dokumentasi. Nah, dokumentasi ini seperti catatan harian, dokumen lain yang mencerminkan pengalaman pribadi. Nah, keakuratan dan kekayaan data naratif sangat penting karena analisis fenomenologi sangat tergantung pada kedalaman dan keaslian pengalaman yang dilaporkan oleh partisipan. Nah, tahap awal dari analisis adalah bracketing. Salah satu konsep kunci dalam fenomenologi adalah bracketing atau epoch yang mengharuskan peneliti untuk yang pertama menangguhkan prasangka. Sebelum melakukan analisis, peneliti menyadari dan mendokumentasikan keyakinan, asumsi, dan pengalaman pribadinya. Hal ini penting agar interpretasi terhadap data tidak terpengaruh oleh bias peneliti. Juga ada membangun ruang terbuka. Dengan melakukan bracketing, peneliti membuka diri untuk memahami, membaca, dan menginterpretasi data. Setelah data dikumpulkan dan proses bracketing dilakukan, langkah selanjutnya adalah membaca data secara intensif, yaitu dengan cara pembacaan berulang. Data terutama transkrip wawancara dibaca berulang kali agar peneliti dapat menangkap nuansa dan detail penting yang mungkin tersembunyi dalam narasi. Selanjutnya, identifikasi unit makna. Nah, peneliti menandai pernyataan, frasa, atau kalimat yang memiliki makna mendalam terkait dengan fenomena. Setiap unit makna ini merupakan fragmen yang menggambarkan aspek tertentu dari pengalaman yang dialami oleh partisipan. Proses ini menuntut sensitivitas tinggi karena makna yang terkandung seringkali tidak diungkapkan secara eksplisit. Selanjutnya ada pengkodean data. Setelah unit makna teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah membuat pengkodean. Membuat pengkodean ini yang pertama itu memberi label pada fragmen. Setiap unit makna diberi label atau kode yang menggambarkan intisari dari pernyataan tersebut. Proses pengkodean ini mirip dengan teknik analisis tematik, namun dengan fokus yang lebih dalam pada pengalaman subjektif. Selanjutnya ada organisasi data.
Kode-kode yang telah dibuat disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola atau tema yang muncul dari data. Pengkodean menjadi fondasi untuk langkah selanjutnya, yakni pengelompokan dan penyusunan tema. Oke, langkah selanjutnya yaitu pengelompokan unit makna dan pembentukan tema. Dalam tahap ini, peneliti mengorganisasikan unit makna yang telah dikodekan menjadi kategori yang lebih luas, yaitu yang pertama, kategorisasi. Fragmen-fragmen yang memiliki kemiripan atau hubungan konseptual dikelompokkan bersama. Proses ini membantu mengurangi kompleksitas data dan menyoroti pola-pola yang berulang. Pembentukan tema. Dari kelompok-kelompok kode tersebut, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang merefleksikan inti dari pengalaman. Tema-tema ini merupakan representasi esensial dari fenomena yang sedang diteliti dan akan menjadi dasar dalam menyusun hasil akhir. Pembentukan tema memerlukan proses refleksi mendalam untuk memastikan bahwa setiap tema mampu mewakili seluruh dimensi pengalaman partisipan. Selanjutnya, deskripsi tekstual dan struktural. Salah satu ciri khas analisis fenomenologi adalah pembagian deskripsi menjadi dua aspek utama, yaitu yang pertama ada deskripsi tekstual, apa yang dialami, yaitu dokumentasi naratif. Deskripsi ini mencakup apa yang secara eksplisit diceritakan oleh partisipan. Peneliti menyusun narasi yang menggambarkan pengalaman secara rinci dan langsung, seringkali dengan dukungan kutipan langsung. Selanjutnya ada fokus pada konten. Tujuannya adalah untuk menangkap setiap detail yang berkaitan dengan pengalaman tanpa menambahkan interpretasi yang berlebihan. Yang kedua, deskripsi struktural atau bagaimana pengalaman terjadi, yaitu dengan analisis konteks. Di samping menggambarkan apa yang dialami, peneliti juga menganalisis bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Ini mencakup kondisi, situasi, dan konteks yang mempengaruhi pengalaman. Juga penekanan pada hubungan antar faktor. Deskripsi struktur. Kombinasi dari kedua deskripsi ini membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang fenomena yang diteliti. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu sintesis esensi pengalaman. Tahapan akhir dalam analisis data fenomenologi adalah sintesis esensi, di mana peneliti mengintegrasikan kedua deskripsi atau tekstual dan struktural untuk menemukan inti dari pengalaman. Integrasi temuan. Peneliti menggabungkan semua informasi yang telah diolah untuk merumuskan esensi atau makna mendalam dari pengalaman yang dialami. Interpretasi holistik. Proses sintesis ini tidak hanya merangkum data, tetapi juga menginterpretasikan hubungan antara elemen-elemen yang telah diidentifikasi. Hasilnya adalah pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa partisipan mengalami fenomena tersebut dengan cara tertentu. Selanjutnya, penyusunan laporan. Hasil sintesis kemudian disusun dengan bentuk narasi yang koheren dan sistematis yang menggambarkan esensi pengalaman serta konteks yang melingkupinya. Nah, upaya validitas dan keabsahan. Untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mewakili pengalaman partisipan, peneliti fenomenologi menerapkan beberapa strategi validasi, antara lain yaitu ada member checking. Hasil analisis dikembalikan kepada partisipan untuk mendapatkan konfirmasi apakah interpretasi tersebut sudah sesuai dengan pengalaman mereka. Selanjutnya ada audit trial. Seluruh proses analisis didokumentasikan secara rinci sehingga peneliti lain dapat menelusuri alur pemikiran dan langkah-langkah yang diambil selama penelitian. Dan selanjutnya
Selanjutnya juga ada triangulasi data. Jika memungkinkan, peneliti menggunakan lebih dari satu sumber data atau metode untuk mengonfirmasi konsistensi temuan. Refleksi kontinu. Peneliti secara terus-menerus merefleksikan proses dan hasil analisis guna memastikan bahwa bias pribadi telah diminimalisasi melalui bracketing. Nah, pertimbangan etis dan sensitivitas. Karena peneliti fenomenologi menyentuh pengalaman pribadi dan emosional partisipan, aspek etika menjadi sangat penting, yaitu yang pertama kerahasiaan. Identitas dan informasi pribadi partisipan harus dijaga kerahasiaannya. Juga ada persetujuan informed consent. Partisipan harus diberi pemahaman yang jelas mengenai tujuan penelitian dan cara data mereka akan digunakan. Pendekatan empatik. Peneliti harus menunjukkan sifat empatik dan menghormati narasi partisipan, sehingga hasil interpretasi tidak menjadi bentuk distorsi atau penafsiran yang menyimpang dari realitas pengalaman mereka. Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai pengalaman pasien yang menderita penyakit kronis. Pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pasien, mencatat perasaan, perjuangan, dan harapan mereka selama menjalani perawatan. Bracketing. Peneliti mencatat prasangka pribadi mengenai penyakit kronis sehingga dapat memahami pengalaman pasien secara objektif. Identifikasi unit makna. Setiap cerita dan pernyataan pasien dianalisis untuk menemukan unit-unit makna yang berkaitan dengan pengalaman sakit, dukungan keluarga, dan harapan akan pemulihan. Selanjutnya, pengkodean dan pembentukan tema. Nah, dari unit-unit makna tersebut dikelompokkan konsistensi temuan. Refleksi kontinu. Peneliti secara terus-menerus merefleksikan proses dan hasil analisis guna memastikan bahwa bias pribadi telah diminimalisasi melalui bracketing. Nah, pertimbangan etis dan sensitivitas. Karena peneliti fenomenologi menyentuh pengalaman pribadi dan emosional partisipan, aspek etika menjadi sangat penting, yaitu yang pertama kerahasiaan. Identitas dan informasi pribadi partisipan harus dijaga kerahasiaannya. Juga ada persetujuan informed consent. Partisipan harus diberi pemahaman yang jelas mengenai tujuan penelitian dan cara data mereka akan digunakan. Pendekatan empatik. Peneliti harus menunjukkan sifat empatik dan menghormati narasi partisipan, sehingga hasil interpretasi tidak menjadi bentuk distorsi atau penafsiran yang menyimpang dari realitas pengalaman mereka. Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai pengalaman pasien yang menderita penyakit kronis. Pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pasien, mencatat perasaan, perjuangan, dan harapan mereka selama menjalani perawatan. Bracketing. Peneliti mencatat prasangka pribadi mengenai penyakit kronis sehingga dapat memahami pengalaman pasien secara objektif. Identifikasi unit makna. Setiap cerita dan pernyataan pasien dianalisis untuk menemukan unit-unit makna yang berkaitan dengan pengalaman sakit, dukungan keluarga, dan harapan akan pemulihan. Selanjutnya, pengkodean dan pembentukan tema. Nah, dari unit-unit makna tersebut dikelompokkan menjadi tema seperti perjuangan emosional, dukungan sosial, dan harapan untuk masa depan. Sintesis esensial. Dengan mengintegrasikan deskripsi tekstual atau apa yang diceritakan dan struktural atau konteks serta dinamika pengalaman, peneliti dapat menyimpulkan bahwa inti dari pengalaman pasien adalah perjalanan mencari makna dan kekuatan di tengah penderitaan yang berkepanjangan. Teknik analisis data dalam metode fenomenologi merupakan proses yang kompleks dan mendalam, terdiri dari
pengumpulan data yang kaya dan autentik, juga penangguhan prasangka melalui bracketing dan juga identifikasi unit makna dan pengkodean. Pengelompokan data menjadi tema, serta penyusunan deskripsi tekstual dan struktural. Sintesis esensi pengalaman, dan juga masih ada verifikasi keabsahan temuan melalui berbagai strategi validasi. Nah, dari semua ini, proses ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kedalaman pengalaman subjektif secara holistik, sehingga memberikan kontribusi terhadap pemahaman fenomena secara mendasar dan konseptual. Dengan demikian, metode fenomenologi tidak hanya menghasilkan narasi yang kaya, tetapi juga membantu mengembangkan teori-teori yang lebih mendalam mengenai cara manusia memberi makna pada pengalaman hidup mereka. Nah, teman-teman, ini merupakan penjelasan saya tentang analisis data metode fenomenologi. Semoga penjelasan saya bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman telah sudi menonton video saya sampai selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.